Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Akibat jalan rusak, puluhan murid dan guru berjalan kaki melewati hutan dan sungai menuju lapangan upacara pengibaran bendera 17 Agustus 2025. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Tulang Bawang diwarnai demo puluhan pegawai honorer. Keseruan lomba motor pelan di Bandar Lampung memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia yang digelar di Perumahan Puri Tirta Yasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung berlangsung meriah pada Minggu siang. Selain menggelar aneka lomba anak-anak, remaja hingga emak-emak, ada juga yang unik, yakni lomba motor pelan. Lomba ini kebalikan dari balapan motor yang adu kecepatan. Pemenang lomba motor pelan justru yang paling terakhir sampai garis finish. Lomba motor pelan diikuti oleh peserta laki-laki dan wanita. Dan nanti setelah ini selama makan siang kita ada lomba. Ini makan-makan segala deh. Iya, kita ada tiap tahun ini kita ada kayak rutin setiap tahunnya. Di jam makan siang kita makan bersama satu komplek RT 15. Gotong royong semua ini ya? Semua dari warga. Tepung, terus balon, terus makan kerupuk, dan masih banyak lagi, Mas. Kondusif Pak ya? Iya, sangat kondusif. Ini gotong royong semua ini? Ini gotong royong semua dari warga kita, yaitu warga RT 15 dan RT 2. Pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah didesak tidak terlalu membebani warga dengan aneka pajak. Hal tersebut disuarakan setelah ramai perbincangan di media sosial yang kini apa-apa kena pajak. Apa? Pajak turun? Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar secara gotong royong. Persiapan hingga hadiah pun hasil gotong royong warga yang cinta kepada Republik Indonesia. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak cara dilakukan warga untuk memeriahkan acara kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Di antaranya diperagakan oleh para pemuda lingkungan 3, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. Menggunakan mobil pickup dan alat pengeras suara, mereka woro-woro mengajak warga datang ke lapangan untuk ikut aneka lomba. Para pemuda mengenakan pakaian pejuang dan adat dari sejumlah daerah. Acara woro-woro untuk mengumpulkan warga tersebut mengingatkan era 90-an yang kini masih dilestarikan. Kita keliling-liling lingkungan 3, Pak, Sukabumi, untuk woro-woro memperingati tanggal 17 Agustus. Nah, ini ide kreatif ini datang dari mana? Ini kan mengingatkan zaman dulu nih, Pak. Dari panitia-panitia sini, Pak, untuk menyatukan pemuda-pemuda juga, Pak. Iya, Pak. Banyak lah, ibu. Ya segala macam lomba yang unik-unik lah, bibit dengan tutup mata, terus joget pakai balon, bawa tanpa pakai balon. Aneka lomba yang mengundang gelak tawa para peserta dan penontonnya, seperti lomba makan kerupuk hingga menyunggi tampah di kepala.
Meski terlihat sederhana, namun lomba jadi ajang silaturahmi warga untuk meningkatkan kerukunan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang perempuan warga Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi ditemukan tewas di saluran irigasi Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Jenazah ditemukan warga terapung di saluran irigasi dan dilaporkan ke polisi. Dari hasil identifikasi pada mayat, korban bernama Hadijah, umur 59 tahun. Polisi tidak menemukan adanya luka bekas penganiayaan di tubuh korban dan penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Dari tubuh korban juga ditemukan 2 ponsel dan uang Rp4.100.000. Berdasarkan informasi dari keluarganya, korban pergi dari rumah karena hendak ke Jakarta dengan naik bus lintas pulau. Namun saat baru berangkat dari rumah, ponsel korban tidak bisa dihubungi. Korban bernama Hadijah, tempat tanggal lahir Medan 15 bulan 10 tahun 1966, agama Islam. Tinggalnya di Medan, di Deli Serdang. Warga Medan, Pak ya? Warga Medan. Jadi patut diduga setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan hasil dari visum et repertum bahwa tidak ditemukan bekas-bekas kekerasan, bekas luka itu. Yang ada lecet. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Lampung Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan keberadaannya di Lampung Timur. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang buronan perampok ditangkap di tempat persembunyiannya di Pasar Sukadana, Lampung Timur, Sabtu dini hari. Tersangka bernama Dani Abdullah ditangkap tanpa melawan. Dari penggeledahan tersangka, polisi menyita barang bukti 1 bilah senjata tajam jenis pisau badi. Menurut polisi, penangkapan tersangka Dani Abdullah merupakan hasil pengembangan ditangkapnya Ferry Isnoni dan Ismet. Mereka terlibat perampokan di 4 lokasi di Lampung Timur. Saat merampok, tersangka mengancam korban menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Korban terakhir adalah seorang perempuan warga Sukadana. Dari korban, para pelaku berhasil merampas uang dan 2 ponsel. Di sini perempuan ya menggunakan senjata tajam kemudian mengambil barang milik korban. Tersangka inisial RF. Di sini barang bukti kami amankan 2 buah kotak HP. Selanjutnya pasal dan ancaman hukuman pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara. Pada ekspos perkara tersangka, polisi juga menerima beberapa senjata api ilegal lengkap dengan amunisinya yang diserahkan pemiliknya secara sukarela. Mereka tidak dihukum dan identitasnya dirahasiakan. Para pemilik senjata api ilegal diimbau segera menyerahkannya ke polisi, maka akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ditangkap kedapatan memiliki senjata api ilegal, maka akan terancam hukuman 20 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.